Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi berikutnya, yaitu tentang Markov chain atau rantai Markov. Ya, rantai Markov ini adalah sebuah teknik matematis ya yang digunakan untuk melakukan pembuatan model ya bermacam sistem dan proses bisnis. Jadi di sini teknik ini digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan di masa yang akan datang ya berdasarkan informasi yang ada pada periode sekarang ya. Tujuan dari perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memodelkan masalah sistem industri ke dalam bentuk rantai Markov, kemudian dapat menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan dengan menggunakan pendekatan rantai Markov. Dan inilah ada beberapa penerapan ya rantai Markov di dalam kehidupan. Yang pertama misalkan penyelesaian berbagai masalah pemasaran, kemudian perhitungan rekening-rekening, jasa penyewaan mobil, perencanaan penjualan, masalah persediaan, pemeliharaan mesin, antrian, administrasi rumah sakit, dan lain sebagainya. Ya di dalam rantai Markov ini digunakan notasi seperti ini ya, dimana nilai xt ini dapat kita hitung atau terhitung ya, dan nilainya adalah stokastik, jadi pasti 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah kita nanti itu akan menghitung peluang ya, peluang kejadian dari satu kondisi I pada waktu T ke kondisi J, yaitu pada waktu T plus 1. Nah, kita akan hitung peluang transisinya itu seperti apa, atau peluang perpindahan keadaan itu seperti apa. Nah, di sini dinotasikan peluang tersebut ya, peluang transisi tersebut dengan PIJ, artinya peluang ya kondisi I ya bergerak ke kondisi J. Ya seperti itu, dimana PIJ ya dinotasikan sama dengan ya di sini peluang terjadinya kejadian J ya, terjadinya kejadian J pada T plus 1 tentunya. Ini dipengaruhi oleh kondisi I pada X ke T, kemudian kondisi I T-1 ya, kemudian juga dipengaruhi oleh kondisi I sampai dengan I ke 0 gitu ya. Jadi kondisi masa yang akan datang itu dipengaruhi oleh kondisi sekarang ya, gitu ya. Nah, di sini distribusi bersyarat XT plus 1 diberikan keadaan-keadaan lampau, berarti XT ini ya dipengaruhi oleh kondisi X0, X1 sampai dengan X sekarang atau XT, dan hanya tergantung pada keadaan sekarang. Jadi kondisi satu periode ke depan itu dipengaruhi oleh kondisi saat ini. Dengan kata lain, kondisi XT plus 1 dipengaruhi oleh kondisi XT. Maka ditulislah di sini peluang transisinya adalah PIJ, yaitu peluang transisi atau peluang perpindahan kondisi I ke kondisi J, di mana I adalah pada waktu ke T dan J adalah pada waktu T plus 1. Nah, ciri-ciri Markov di sini adalah ya, di mana suatu keadaan A atau B ini disebut dengan state A ya, berarti kalau keadaan B adalah state B, bisa juga state 1, state 2, di mana yang menjadi cirinya itu adalah kalau kita berada pada satu state, misalkan state A, maka itu tidak mungkin kita berada pada state B. Demikian sebaliknya. Jadi kalau saya misalkan di sini, kalau sebuah mobil itu mogok, maka dia tidak pergi atau tidak narik gitu ya. Nah, seperti itu. Sementara kalau dia narik, maka dia nggak mogok, yaitu kondisi state 1 narik, kondisi state 2 mogok. Nanti kita akan coba dengan latihan yang itu, yang
mobil ya, mobil. Oke. Nah, di sini ya perubahan suatu kondisi ke kondisi yang lain ini ya merupakan suatu keadaan yang acak atau random, tidak bisa dipastikan, sehingga di sini ada istilahnya peluang atau probabilitas, dan ini dinamakan dengan probabilitas transisi. Ya, di sini dituliskan seperti ini. P narik berarti peluang ya saat ini kondisi narik, besok narik lagi, itu sama dengan 0,6. Kalau P narik mogok, berarti kondisi ya peluang saat ini narik, besok mogok, itu 0,4. Ada juga peluang mogok narik, berarti saat ini mogok, besok narik. Nah, kalau mogok ya ditulisnya P mogok 0,2. Nah, kondisi ini kemudian kita susun ke dalam sebuah tabel atau matriks yang disebut dengan matriks probabilitas ya. Nah, di sini digolongkan proses Markov jika masalah di atas memenuhi asumsi. Yang pertama, jika sekarang kondisi narik, besok hanya ada 2 kemungkinan status, narik atau mogok. Sehingga jumlah probability pasti ya untuk setiap baris adalah 1 probabilitasnya. Nah, di sini probabilitas transisi ini tidak akan berubah untuk selamanya, tetap 1. Jadi jumlahnya tetap 1. Kemudian probabilitas transisi hanya tergantung pada status sekarang dan bukan pada status periode sebelumnya. Jadi sekali lagi bahwa kondisi besok hanya ditentukan oleh kondisi hari ini. Jadi kondisi T plus 1 ditentukan oleh kondisi T, bukan oleh kondisi T-1. Nah, sedangkan kondisi T ditentukan oleh kondisi T-1. Kondisi T-1 ditentukan oleh kondisi T-2. Demikian seterusnya. Jadi intinya adalah bahwa kondisi sekarang ditentukan oleh kondisi hari sebelumnya, kondisi besok ditentukan oleh kondisi hari ini. Jadi seperti itu. Ya, berikutnya nanti kita akan belajar mengenai bagaimana menyusun matriks probabilitas. Ya, lihat video berikutnya.